Salam Hotman 911. Sudah ratusan ribu pendukung Nikita menghubungi Hotman Paris melalui chat di medsos. Bantu dong Nikita, bantu dong Nikita. Oke, sekarang kita diskusi soal analisa hukum, bukan analisa fakta kejadian sebenarnya. Saya tidak tahu fakta kejadian sebenarnya karena saya bukan pihak dan bukan kuasa hukum. Tapi secara normatif kemungkinan analisa hukumnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan nomor satu, kalau itu endorse udah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia dituduh endorse. Kemungkinan kedua, kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan, jadi tidak perlu ada yang ditutupin. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan, ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3, ya. Ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya, ini kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ingat, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Jadi sekali lagi, fokus, jangan hanya ribut-ribut di persidangan, jangan kalian melakukan contempt of court. Fokus kepada aspek hukum ketiga tadi. Kamu ada titik cerah di situ kalau kau fokus. Oke, Hotman Paris. Pertanyaan hukum dari pesawat Garuda, apakah seseorang yang menyerahkan uang untuk menutupi kejahatannya masih dapat disebutkan sebagai korban pemerasan? Ya, itu sangat menarik untuk dibahas secara hukum, ya. Karena untuk menutupi kejahatannya dia memberikan uang, artinya dia mendapatkan sesuatu, istilahnya itu prestasi, dan sebagai imbalannya si pelaku tidak melakukan pembocoran atau membuka kejahatannya. Itu namanya kontraprestasi. Ada prestasi, ada kontraprestasi. Apakah itu termasuk perjanjian kesepakatan bersama? Sama-sama puas, sama-sama happy, sama-sama tidak ada yang dirugikan. Karena apa? Aku kasih duit tapi jangan bongkar, ya. Saya punya bank dan tidak dibongkar, aku puas. Boleh nggak aku tetap melapor polisi? Nah, itu menarik untuk dibahas secara hukum. Jangan kalian hanya ribut-ribut hal kecil-kecil. Fokus yang itunya, oke? Karena nanti pada akhirnya hakim akan memutuskan itu. Tidak membahas soal tentang tidak memakai jaket atau menolak memakai jaket di dalam persidangan. Hakim akan mau tidak mau harus membahas itu. Fokus kalau kamu membantu, oke? Hotman Paris, selamat.